Kita yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Sekali lagi saya sapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Gimana kabarnya hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Wah, luar biasa. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya kita tetap diberikan kesempatan sehingga kita bisa beribadah di tempat ini. Jemaat yang terkasih, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Tema yang sudah ditetapkan gereja pada minggu ini adalah berpengharapan dalam perjanjian Allah. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah di antara kita yang berpengharapan dengan orang lain. Adanya harapan itu berawal dari janji yang sudah disampaikan. Kita sebagai orang tua mungkin anak kita dijanjikan akan menjadi PNS. Janji itu pun disampaikan oleh saudara atau teman kita. Kita yang sebagai anak mungkin pernah dijanjikan oleh orang tua kita bahwa kita akan diberikan apapun yang kita inginkan. Memang ada hal wajar ketika kita berharap dengan sesama kita. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa berpengharapan dengan Tuhan jauh lebih baik ketika kita berpengharapan dengan manusia? Mengapa kami mengatakan demikian? Ketika kita berharap dengan sesama kita, namun apa yang diharapkan tidak terwujudkan, betapa kecewanya kita. Ya, bisa kita bayangkan orang yang sudah berjanji kepada kita. Dia berjanji, namun dia tidak mampu mewujudkan janjinya itu. Bisa kita bayangkan bagaimana kecewanya kita. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan memang tidak langsung menjawab apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Seperti kita yang sekarang ini dalam lingkungan kita, dan kami melihat bahwa mayoritas kita adalah seorang petani. Mungkin kita berharap pada Tuhan, ya Tuhan, berikan hamba ini penghasilan lebih, supaya hamba ini mampu menyekolahkan anak-anak kami. Tuhan tidak langsung memberikan kepada kita langsung hasil pertanian kita bagus, tidak. Tetapi Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan memberikan kita kepintaran untuk mampu mengolah pertanian kita. Ya, bagaimana kita mampu merawat pisang-pisang kita, bagaimana kita bisa mengatur bagaimana tanaman kita, sehingga nanti mampu menghasilkan kualitas yang baik, dan akhirnya nanti juga bisa dijual dengan harga yang tinggi. Maka dari itu kita mendapatkan uang yang lebih dan kita mampu mensekolahkan anak-anak kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bahan khotbah kita pada hari ini ada beberapa poin penting yang mau disampaikan dan yang mau ditegaskan. Kalau kita perhatikan Markus 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, ini merupakan peristiwa pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes. Pada masa itu, pembaptisan memiliki arti bahwa syarat untuk menjadi umat Allah adalah harus dibaptis. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus harus dibaptis? Padahal Yesus lebih berkuasa daripada Yohanes. Yesus dibaptis merupakan kehendak Allah. Yesus mengakui bahwa pembaptisan Yohanes adalah dasar perintah Allah. Dan Yesus mengakui bahwa ketika melawan pembaptisan sama dengan melawan Tuhan Allah itu sendiri. Menerima baptisan memiliki konsekuensi hidup dalam tuntunan pertobatan sejati. Maka makna pembaptisan ini yakni peneguhan dalam baptisan sebagai pertobatan dan kesediaan menerima tanda perjanjian penyelamatan Allah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sekarang sudah dibaptis, yang masuk dalam tanda penyelamatan Allah, bukan berarti hidup kita ini mulus-mulus saja. Ya, bukan berarti hidup kita ini aman-aman saja. Melainkan banyak sekali pencobaan dari dunia yang kita alami. Hidup dalam kebenaran memang banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Kalau kita perhatikan bagaimana kisah tokoh Alkitab yang bernama Nuh, lingkungannya itu yang penuh dengan kekerasan. Ya, kita bayangkan kita yang hidup sudah dalam kebenaran, tapi lingkungan kita ini banyak sekali kekerasan. Pastinya itu menjadi tantangan bagi kita. Ya, kita juga yang hidup sekarang ini dalam lingkungan kita, mungkin saja kita sudah hidup dalam benar. Kita mau berbagi,
banyak sekali tantangan. Kita dibilang pamer. Ketika kita rajin beribadah, dibilang sok suci. Ketika kita rajin dan mengambil bagian-bagian penting dalam acara atau kegiatan gereja, dibilang cari muka. Lalu ayat yang ke-12 sampai yang 13 mengisahkan bagaimana Yesus dipimpin Roh Kudus ke padang gurun. Selama 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun. Bisa kita bayangkan ya bagaimana ketika berpuasa di konteks padang gurun. Pastinya secara kemanusiaan Yesus pasti mengalami rasa haus dan juga kelaparan. Di situ juga kesempatan iblis untuk mencobai Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesus mampu melewati pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Pencobaan ini merupakan pencobaan pertama yang dirasakan oleh Yesus ataupun yang dialami oleh Yesus sebelum nantinya dia penginjilan tentang kerajaan Allah terhadap orang-orang sekitarnya. Seberat apapun pencobaan yang dialami Yesus, dia mampu melewatinya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana Yesus menerima peneguhan perjanjian Allah itu dan berhasil melewati pencobaan yang ada di padang gurun. Maka dari itu selanjutnya Yesus akan memberitakan Injil Kerajaan Allah terhadap dunia ini. Dan Injil Kerajaan Allah itu juga tersampai pada kita hari ini. Injil Kerajaan Allah menuntun kita pada pertobatan dan keselamatan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu kita meminta kepada Tuhan tuntunan, kekuatan, agar kita mampu melewati persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Kita bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi kita juga keluar dari pencobaan itu. Memang dengan adanya pencobaan yang kita alami, terkadang iman kita bisa surut. Tetapi tetaplah meminta kepada Tuhan agar senantiasa kita selalu diberikan kekuatan. Dalam Mazmur juga dikatakan demikian, Allah akan turut campur tangan dalam setiap malapetaka hidup bagi orang yang hidup benar. Sebab hidup adalah proses jatuh dan bangkit lagi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi yang mungkin mampu menjembatani kita memahami firman Tuhan pada minggu ini. Ada seorang pemuda pengangguran yang selama ini rajin sekali pelayanan. Kegiatan-kegiatan ibadah lainnya dia juga tidak pernah ketinggalan. Bisa dikatakan setiap kegiatan yang di bawah naungan gereja, dia selalu mengambil bagian penting. Pemuda ini adalah orang yang sangat sayang terhadap keluarganya. Apapun perlakuan orang lain terhadap keluarganya, ataupun mengganggu keluarganya, pemuda ini langsung mengambil tindakan. Suatu ketika ayahnya baru saja pulang dari ladang, dan ayahnya bercerita baru saja diperlakukan semena-mena oleh salah satu warga yang kebetulan berseberangan ladangnya. Mendengar perkataan itu, pemuda ini langsung menjumpai orang yang berani melakukan perbuatan semena-mena terhadap ayahnya. Ayahnya sebenarnya berusaha untuk mencegah, namun karena rasa kesalnya, pemuda ini bersikeras untuk menjumpainya. Sampai pada rumah orang yang ingin ditujunya, pemuda ini tidak berpikir panjang, dia langsung memukulnya sampai babak belur. Akhirnya perbuatan pemuda ini pun diadukan kepada pihak berwajib dan mengakibatkan dia harus masuk dalam rumah tahanan. Betapa terpuruknya pemuda ini karena banyak sekali tekanan dari masyarakat ataupun omongan dari masyarakat yang melukai hatinya. Wah, selama ini pemuda yang rajin beribadah, tapi kok bisa-bisanya melakukan perbuatan kriminal. Wah, pemuda yang selama ini rajin sekali pelayanan, bisa-bisanya memukuli orang sampai babak belur. Banyak ocehan-ocehan dari masyarakat yang sangat mengganggu mentalnya dan dia merasa terpuruk atas keadaan yang ada. Sampai di rumah tahanan, dia sangat mengakui akan kesalahannya. Dia sangat mengakui perbuatannya bahwa itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam masa-masa tahanan, dia selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan agar Tuhan selalu senantiasa memberikan kekuatan baginya agar mampu melewati percobaan itu. Sebelum masuk penjara atau dalam masa tahanan, pemuda ini adalah orang yang sangat rajin pelayanan, artinya dia menguasai atau mengetahui bagaimana saja membuat metode ibadah yang menarik, yang mampu mengembangkan semangat orang-orang untuk beribadah. Dalam masa tahanan, pastinya ada sebuah ibadah yang dilakukan tiap-tiap agama, baik orang-orang Muslim, Katolik, dan juga Kristen. Kebetulan pemuda ini adalah Kristen, dan
petugas lapas memintanya untuk menjadi petugas ibadah terhadap orang-orang narapidana lainnya. Pemuda ini pun selalu mengajak teman-teman lainnya untuk saat teduh pagi dan berdoa sebelum tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang mampu membangun spiritual teman-temannya sama narapidana. Petugas lapas melihat pemuda ini memiliki potensi untuk mengembangkan ataupun mengubah sikap orang-orang narapidana yang tadinya berbuat kejahatan, yang tadinya berbuat kemunafikan, ataupun yang tadinya berbuat yang tidak semena-mena untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia juga memberitakan bahwa Tuhan sangat berkenan bagi orang-orang yang mau bertobat dan menyesali akan perbuatannya. Ketika waktunya pemuda ini keluar dari masa tahanan, petugas lapas pun memintanya untuk menjadi hamba Tuhan dalam rumah tahanan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus pastinya banyak tantangan yang akan kita alami. Melihat kisah pemuda ini yang selama ini rajin beribadah, rajin pelayanan, yang dianggap orang-orang sebagai orang yang suci, namun tidak mampu menguasai dirinya. Dia melakukan perbuatan kriminal yang mengakibatkan dia harus mengalami masa-masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Tetapi pada masa dia di lapas atau dalam masa tahanan, dia mengakui akan dosa-dosanya. Dia menyesali perbuatannya. Dia mengakui bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu dia selalu berdoa kepada Tuhan, memohon agar dia selalu mendapatkan pengampunan, agar dia juga diberikan kekuatan untuk mampu melewati masa-masa sulit itu. Dalam masa sulit yang dialaminya, dia juga tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia memakai talentanya untuk melayani teman-teman sama narapidana di lapas tersebut. Namun apa jadi? Yang tadinya dia menjadi pengangguran, yang tadinya dia tidak mendapatkan pekerjaan, setelah dia keluar dari masa tahanan, dia diminta dan dipekerjakan menjadi hamba Tuhan di rumah tahanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga pastinya pernah di posisi pemuda ini, mengalami masa-masa sulit, pastinya ada rasa putus asa, mengalami keterpurukan. Mungkin hasil pertanian kita tidak sesuai dengan harapan. Mungkin sering sekali kita dikucilkan oleh keluarga kita ataupun orang-orang di lingkungan kita. Tapi tetaplah yakin percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tetap berpengharapanlah pada Allah sebagai sumber kehidupan ini. Kita bisa melihat bagaimana kisah pemuda tadi. Yang tadinya dia pengangguran, yang tadinya dia tidak punya pekerjaan. Namun ketika dia mampu melewati masa-masa sulit, Tuhan memberikan jawaban atas yang selama ini yang diharapkan. Masa-masa sulit yang dialaminya dalam masa tahanan, ketika dia keluar mendapatkan jawaban dan dia dipekerjakan menjadi hamba Tuhan dalam rumah tahanan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Kita menyelidiki diri kita, apakah benar-benar kita hidup dalam keadaan Kristus? Masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbalik menuju pertobatan pribadi yang membangun diri menjadi lebih baik lagi. Di masa-masa pertobatan ini, kita tetaplah berpengharapan pada Allah sebagaimana Dia adalah sumber kehidupan ini. Begitu juga dalam masa-masa sulit ini yang masih menyebarnya virus corona. Mungkin sanak saudara kita ataupun anak kita yang diberhentikan dari pekerjaan gara-gara adanya pengurangan karyawan, ataupun kita sebagai petani, hasil pertanian kita tidak kena harganya karena penurunnya harga pasar. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita meyakini bahwa ada pelangi sehabis hujan, pasti kita juga meyakini ada sukacita yang Tuhan berikan di balik penderitaan ataupun percobaan yang kita alami. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman kita dalam menghayati masa-masa Prapaskah yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati.